Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sekalian sangat banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan, baik itu nikmat kesempatan, dan terlebih lagi yang bisa kita rasakan pada saat ini yaitu nikmat keamanan, ya, nikmat keamanan. Dan alhamdulillah kita masih bisa tinggal di negara ini, negara yang aman, dan kita bisa bercermin kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana, ya, mereka beribadah dengan penuh ketakutan, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan rasa cemas yang sangat besar, ya, sedangkan kita di sini sangat luang, ya, sangat luas dalam melakukan hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini yang perlu kita syukuri bersama, ya, dan tak lupa pula bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada suri tauladan kita, kepada kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan yang mulia ini kita akan melanjutkan masih dalam bab syarat rukun, wajib, dan juga sunnah salat. Dan kemarin kita telah menyebutkan keseluruhan daripada syarat sah salat. Ya, kita telah menyebutkan kemarin secara utuh yaitu syarat sah salat, yaitu seperti suci dari hadas. Ya, kemarin juga kita telah sebutkan. Kemudian, ya, syarat yang lainnya itu masuknya waktu salat, kemudian menutup aurat, serta suci dari najis, ya, entah itu pakaian, badan, serta tempat, kemudian menghadap kiblat serta niat. Dan insyaallah biidznillah taala pada malam yang mulia ini kita akan lanjutkan, ya, kita akan sebutkan kembali syarat wajib salat, ya, syarat wajib salat. Adapun syarat wajib salat yang pertama yaitu adalah Islam, ya, syarat wajib salat yang pertama adalah beragama Islam, ya. Dan perlu kita ketahui jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya, ya, Islam ini adalah merupakan syarat yang paling utama bagi seseorang dalam melakukan suatu ibadah, ya. Tidak hanya di dalam ibadah salat, ya, tidak hanya di dalam ibadah salat, akan tetapi di sebagian ibadah, ya, hampir di semua ibadah syarat wajib daripada suatu ibadah adalah Islam. Ya, maka tidak heran ketika kita mendengarkan para penceramah, para khatib-khatib,
ya ketika mereka hendak membuka ceramah mereka, membuka khutbah mereka, mereka selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Islam ini. Ya, karena nikmat Islam ini. Bayangkan ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang yang melakukan suatu ibadah atau dia melakukan suatu kebaikan akan tetapi Islam tidak ada di dalam dirinya. Ya, Islam tidak ada di dalam dirinya, maka seluruh perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang sia-sia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 23. Ya, wa qadimna ila ma amilu ya min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan ya lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan ya. Jadi apapun mereka yang mereka lakukan, kebaikan apapun yang mereka lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa demikian? Karena di dalam dirinya tidak ada syarat yang wajib ini, yaitu Islam. Dan pula ya lawan daripada Islam adalah kufur. Ya, lawan daripada Islam adalah kufur. Dan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala atau orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak diwajibkan untuk mendirikan salat. Ya. Mereka tidak diwajibkan untuk mendirikan salat karena salat mereka tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Quran surah At-Taubah ayat 17, "Maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun." Ya, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah ya, sedangkan mereka mengakui bahwasanya mereka sendiri adalah kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Ya, disebutkan di sini bahwasanya orang-orang musyrik ya, ulaika habitat a'maluhum ya, perkataan mereka atau pekerjaan mereka itu semuanya sia-sia ya, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat wajib salat yang selanjutnya setelah Islam adalah balik ya, adalah balik sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi al-qalam an thalathah" ya, anil majnunil maghlub ya, kemudian ala aqlihi hatta yafiq wa anin naim hatta yastaqid wa anis sabi hatta yahtalim. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, pena catatan amal itu diangkat atau catatan itu ya tidak dicatat untuk 3 orang ya. Apa-apa saja, yang pertama adalah orang gila sampai dia sadar. Kemudian orang yang selanjutnya adalah orang yang tidur sampai dia terbangun, dan kemudian orang yang selanjutnya adalah anak kecil sampai dia balik. Adapun ya tanda-tanda, tentunya balik ini memiliki tanda-tanda ya. Tanda-tanda yang pertama adalah ihtilam. Ya, apa itu ihtilam? Ihtilam adalah mimpi basah. Ya, mimpi basah. Dan mimpi basah ini terjadi bagi laki-laki maupun perempuan. Ya, di mana ihtilam ini yaitu seseorang ya, atau seorang anak ya, jika dia memasuki usia balik maka dia bermimpi kemudian dia mengeluarkan mani. Dan ini adalah salah satu tanda daripada masuknya usia balik. Kemudian setelah ihtilam yaitu mimpi basah ya, tanda yang selanjutnya setelah ihtilam yaitu tumbuhnya rambut. Ya, tumbuhnya rambut, akan tetapi rambut yang ini bukan rambut yang di kepala. Ya, rambut yang dimaksud di sini adalah rambut pada daerah kemaluan. Ya, rambut pada daerah kemaluan, baik itu laki-laki maupun perempuan pula. Ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan tumbuhnya rambut ini adalah ya tanda salah satu pula daripada tanda masuknya usia balik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis Atiyah Al-Qurzi ya, beliau mengatakan bahwasanya aku termasuk tawanan perang daripada Bani Quraiza ya, dan para sahabat pun melihat atau mengecek ya, barang siapa yang telah tumbuh rambut atau bulu di sekitar kemaluannya maka dia dibunuh ya, karena dia sudah balik.
Dan adapun ya barang siapa yang belum tumbuh rambut di sekitar kemaluannya, maka dia tidak dibunuh karena dia belum balik. Dan aku, yaitu Atiyah, adalah orang yang belum tumbuh rambut di sekitarnya, ya, atau orang yang belum tumbuh rambut di sekitar kemaluannya. Kemudian tanda balik yang selanjutnya setelah ihtilam dan kemudian tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, tanda balik yang selanjutnya adalah mencapai batas usia balik, yang mencapai batas usia balik. Adapun usia balik ya yaitu sekitar 15 tahun. Ya, secara umum adalah sekitar 15 tahun. Baik, dan ini juga berlaku baik dari kelamin atau kalangan laki-laki dan juga kalangan perempuan. Sebagaimana dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengeceknya, ya, itu mengecek Ibnu Umar ketika ingin melaksanakan perang Uhud, ya, sedangkan di situ Ibnu Umar masih berumur usia 14 tahun. Kemudian ya Nabi mengatakan, atau Ibnu Umar mengatakan, beliau yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan Ibnu Umar untuk mengikuti perang. Dan kemudian ketika perang selanjutnya, yaitu ketika datang perang Khandaq, ya, kemudian Rasulullah mengecek kembali Ibnu Umar, ya. Rasulullah mengecek kembali Ibnu Umar, sedangkan di situ Ibnu Umar berumur 15 tahun. Maka beliau pun mengizinkan Ibnu Umar untuk mengikuti perang, yang menunjukkan bahwasanya 15 tahun ini sudah masuk daripada usia balik. Akan tetapi ya yang perlu kita tandai di sini bahwasanya yang paling menentukan daripada usia balik ini adalah akal. Ya, yang paling menentukan usia balik adalah akal. Ya, karena dengan akal, ya, jika seseorang atau seorang anak sudah matang dengan akalnya, maka dia ini sudah mampu untuk menegakkan hukum syariat dengan baik dan benar. Ya, dia sudah mampu menegakkan hukum syariat dengan baik dan benar. Dan kenapa bisa dijadikan ihtilam, ya, atau mimpi basah sebagai batasan dalam syariat? Ya, karena ya kita ketahui bahwasanya jika seseorang sudah mengalami ihtilam atau sudah mengalami mimpi basah, ya, maka itu sudah menunjukkan bahwasanya dia sudah, ya, akalnya sudah sempurna. Ya, maka dia menunjukkan bahwasanya akalnya telah sempurna. Kemudian ya, ini adalah 3 ciri atau 3 tanda seseorang sudah balik, baik itu laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi di dalam buku ini disebutkan pula tambahan bagi perempuan, ya, tambahan bagi perempuan yang menunjukkan bahwasanya mereka sudah balik, yaitu haid, ya, haid bagi perempuan. Serta yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu hamil, ya, karena hamil dan juga haid ini beda-beda tipis, ya, antara hamil dan haid bagi perempuan, yang menunjukkan bahwasanya mereka telah masuk daripada usia balik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini pula disebutkan, ya, untuk anjuran bagi kita sekalian untuk mengajarkan sholat bagi anak-anak, ya, atau bagi anak kita sekalian yang menjelang balik, ya, mengajarkan sholat bagi anak kita sekalian yang menjelang balik, bukan ketika dia balik, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ya, bahwasanya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'ina sinin, ya, sab'i sinin, ya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Ya, bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, ya, radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, suruhlah anak kalian salat, ya, ketika anak kalian berumur 7 tahun, ya, dan apabila mereka tidak sholat maka pukullah mereka, ya, pukullah mereka ketika mereka berusia 10 tahun dan mereka meninggalkan sholat, ya, dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan juga anak perempuan. Ya, kita lihat di dalam hadis ini bahwasanya Nabi memerintahkan kepada kita sekalian untuk mengajarkan anak kita sekalian ibadah sholat,
dimulai daripada umur 7 tahun. Bahkan diperintahkan bagi kita sekalian untuk memukul, ya, untuk memukul anak-anak kita sekalian jika dia sudah berumur 10 tahun akan tetapi dia tidak melaksanakan sholat, ya, yang menunjukkan bahwasanya pentingnya daripada ibadah sholat ini. Ya, jangan kita mengajarkan anak kita sekalian ketika mereka sudah balik, ya, karena ketika anak kita sudah balik, ya, maka catatan amal itu sudah dimulai, ya, amalan mereka itu sudah mulai dihitung, ya. Jadi ketika mereka sudah balik kemudian mereka baru mau untuk melaksanakan sholat atau baru mau belajar untuk melaksanakan sholat, maka sungguh rugi, ya, sungguh rugi, karena mereka sudah dihisab atau sudah dihitung amalannya akan tetapi mereka, ya, belum melaksanakan sholat. Kemudian, ya, syarat wajib yang selanjutnya adalah tamyiz, ya, tamyiz atau berakal sebagaimana disebutkan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, rufi'al qalam an salas, ya, anin naimi hatta yastaqid wa anis sabi hatta yahtarim wa anil majnun hatta yaqil, ya, bahwasanya pena catatan amalan itu akan diangkat, ya, atau tidak dicatat amalannya untuk 3 orang, ya, yaitu orang-orang yang tidur sampai dia bangun, dan juga anak kecil sampai dia balik, ya, dan juga orang gila sampai dia berakal atau sampai dia sadar. Dan hadis ini juga berlaku bagi orang yang koma, ya, orang yang koma sampai dia sadar, ya, atau orang yang pingsan, ya, atau mungkin orang yang kesurupan, ya, maka dia masuk di dalam hadis ini, ya. Jadi mereka itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat sampai, ya, mereka sadar, ya, dan wajib bagi mereka untuk mengganti sholat-sholat mereka yang mereka tinggalkan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kita telah sebutkan syarat wajib sholat, yaitu cuma 3, Islam, kemudian balik, dan juga tamyiz. Kemudian kita masuk pada rukun-rukun sholat, ya, kita masuk pada rukun sholat, ya, sebagaimana kita sebutkan kemarin bahwasanya rukun-rukun sholat ini tidak boleh ditinggalkan, baik ditinggalkan secara sengaja maupun ditinggalkan secara tidak sengaja, ya. Dan di sini disebutkan bahwasanya rukun itu, ya, secara bahasa artinya adalah tiang, ya, artinya adalah tiang atau sendi yang paling kuat daripada sesuatu, ya, atau biasa diartikan bahwasanya rukun itu adalah bagian mendasar daripada sesuatu, ya, seperti tembok daripada bangunan, ya, atau biasa kita kenal rukun ini adalah pondasi, ya, pondasi dasar daripada suatu ibadah. Kalau kemarin kita mengatakan bahwasanya salat adalah tiang, ya, atau pondasi daripada agama, jika tanpa salat agama kita bisa hancur, begitu pula dengan rukun-rukun ini. Begitu pula dengan rukun. Jika rukun-rukun daripada suatu ibadah, terkhususnya rukun salat, ya, jika rukun-rukun tersebut rusak, maka salat itu pun akan rusak pula. Kemudian, ya, adapun pembagian rukun salat, ya, pembagian rukun salat. Kemarin kita telah sebutkan tata cara salat, akan tetapi kemarin kita sebutkan secara umum, kita belum kita membedakannya, kita membaginya, akan tetapi kita tidak membaginya secara khusus, ya. Dan di sini kita akan membaginya secara khusus, ya. Ada pembagian daripada rukun salat. Di sini disebutkan bahwasanya rukun salat itu ada 14, ya, rukun salat itu ada 14. Yang pertama yaitu berdiri, ya, berdiri bagi yang mampu, dan ini adalah rukun, ya. Jadi jika seseorang tidak mampu untuk berdiri, maka boleh diganti, ya, dengan cara duduk. Kalau dia tidak mampu untuk duduk, maka diganti dengan cara berbaring. Kemudian, ya, rukun yang selanjutnya setelah berdiri, ya, berdiri bagi yang mampu adalah takbiratul ihram, ya, adalah takbiratul ihram, ya. Dan kemarin kita sebutkan bahwasanya takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar, ya, ucapan Allahu Akbar yang tentunya harus diucapkan dengan lisan, ya,
harus diucapkan dengan lisan, baik itu diucapkan secara jahar maupun dengan sir. Ya, takbiratul ihram bukan mengangkat tangannya, ya bukan mengangkat tangan, akan tetapi takbiratul ihram adalah pengucapan Allahu Akbar. Ya, dan kemarin juga kita telah sebutkan bahwasanya lafaz daripada takbiratul ihram, ya walaupun sebagian ulama mengatakan boleh menggunakan kalimat selain daripada Allahu Akbar, yang penting bermakna sama seperti Allahu A'zam, ya Allahu Kabir. Ya, akan tetapi yang lebih rajih, yang lebih kuat pendapatnya adalah bahwasanya takbiratul ihram ini hanya memiliki satu lafaz, yaitu lafaznya Allahu Akbar. Kemudian pembagian rukun yang selanjutnya. Pembagian rukun yang selanjutnya setelah berdiri bagi yang mampu, kemudian takbiratul ihram, kemudian selanjutnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Ya. Membaca surah Al-Fatihah. Kemarin juga kita telah singgung, ya kita telah sebutkan bagaimana membaca surah Al-Fatihah, ya di mana Al-Fatihah ini berbeda dengan surah-surah yang lainnya. Ya ketika kita membaca surah-surah di dalam salat, ya di mana surah-surah yang lain kita membacanya boleh kita memotongnya, ya bisa kita membaca setengah, boleh kita membacanya dari tengah, ya akan tetapi terkhusus untuk Al-Fatihah tidak boleh dipotong, tidak boleh diambil dari tengah, ya apatah lagi diacak. Ya maka terkhusus untuk Al-Fatihah maka harus dibaca secara berurutan dan juga harus dibaca secara lengkap. Kemudian kita kembali lagi kepada Al-Fatihah, ya bahwasanya ketika seseorang tidak mampu untuk membaca surah Al-Fatihah, ya maka boleh diganti dengan 7 ayat di dalam Al-Qur'an yang mudah baginya. Ya mungkin terkhusus bagi orang-orang yang baru mengenal Islam, ya orang-orang yang baru masuk ke dalam agama Islam, ya yang belum bisa untuk membaca Al-Fatihah, maka boleh baginya untuk membaca 7 ayat yang mudah di dalam Al-Qur'an. Ya kalau mungkin masih berat baginya, maka boleh diganti dengan zikir-zikir ya yang mengandung pujian atau zikir yang mengandung ya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tahmid, tahlil dan juga tasbih. Kemudian ya rukun yang selanjutnya adalah ruku. Ya, rukun yang selanjutnya adalah ruku. Ya, dan tentunya ruku ini disertai dengan tumak-ninah, tidak sekedar hanya ruku. Ya, kemudian tidak disertai dengan tumak-ninah. Tetapi ruku yang di sini dimaksud adalah ruku yang disertai dengan tumak-ninah atau dengan ketenangan. Kemudian setelah ruku yaitu adalah bangkit dari ruku disertai dengan i'tidal dengan tegak, tentunya disertai dengan tumakninah pula ya. Kemudian setelah bangkit dari ruku kemudian sujud dengan anggota tubuh yang 7 ya, sujud dengan anggota tubuh yang 7 sebagaimana kemarin kita telah sebutkan. Anggota tubuh 7 itu yang pertama adalah dahi dan juga hidung, ya ini dihitung 1, kemudian tangan kanan 2, kemudian tangan kiri 3, kemudian lutut kanan 4, kemudian lutut kiri 5, ya kemudian kaki kanan 6 dan juga kaki kiri 7. Ya, jadi anggota-anggota 7 ini harus menyentuh tempat sujud. Ya, harus menyentuh tempat sujud. Jika tidak menyentuhnya maka sujudnya tidak sempurna. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah bangkit dari sujud. Ya, bangkit dari sujud. Kemudian yang selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud. Dan ini juga kita sudah sebutkan ya di pembahasan kemarin di bab tentang tata cara salat. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah tumak-ninah. Ya, tumak-ninah atau tenang di dalam semua rukun. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, tumak-ninah ini penting ya di dalam setiap rukun. Seperti contoh ruku, ya bangkit dari ruku, sujud, ya maka tumak-ninah diperlukan di dalam setiap rukun yang berada di dalam salat. Dan tumak-ninah ini ya secara bahasa ini artinya tenang. Ya, adapun secara istilah ya tumak-ninah adalah tenangnya anggota badan pada waktu tertentu ya dengan perkiraan melakukan wajib salat sebelum berpindah ke gerakan salat selanjutnya. Ya,
itu adalah pembahasan daripada nina. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Wahab Al-Juhaini radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya dia melihat seseorang yang tidak menyempurnakan ruku dan juga sujudnya. Ya, tatkala dia selesai dari salatnya, maka Hudzaifah mengatakan kepadanya, "Kamu tidak salat." Ya, "Kamu tidak salat." Kemudian Zaid pula berkata, "Aku pikir dia akan berkata, jika kamu mati, maka kamu mati di atas atau tidak di atas berada di agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya, kita lihat di dalam hadis ini orang yang salat ya tidak menyempurnakan ruku mereka, tidak menyempurnakan sujud mereka, Hudzaifah mengatakan dengan lantang bahwasanya kamu tidak salat, yang menandakan bahwasanya tumaknina ini sangat penting di dalam salat. Jadi ruku itu belum cukup untuk melaksanakan salat, akan tetapi harus disertai dengan tumaknina. Begitu pula di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidak diganjar salat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya di dalam ruku dan juga di dalam sujud. Ya, yang dimaksud dengan pada tumaknina. Kemudian, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun yang selanjutnya setelah tumaknina ya adalah tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir. Kemudian setelah tasyahud akhir yaitu yang satu yang satu dengannya adalah duduk tasyahud akhir. Ya, duduk tasyahud akhir, dan keduanya ini merupakan daripada rukun daripada salat. Kemudian yang selanjutnya adalah sholawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini biasa orang keliru ya, bahwasanya mereka menganggap bahwasanya salat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat itu merupakan sunnah, ya, kan, tetapi salat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sebuah rukun. Ya, apabila ditinggalkan maka mengakibatkan salat tersebut atau salat seseorang tersebut tidak sah. Ya, kemarin juga kita telah singgung di pembahasan atau di bab tata cara salat, ya, di mana salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cukup dengan Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Dengan pendek itu sudah gugur kewajiban, ya, sudah gugur kewajiban rukun. Ya, akan tetapi jika kita ingin menyempurnakannya, ya, kemarin juga kita telah sebutkan berbagai macam salawat ya yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, rukun yang selanjutnya adalah tertib. Ya, tertib rukun-rukunnya. Ya, jadi yang kita sebutkan tadi itu harus tertib, mulai dari takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian ruku', ya, kemudian bangkit dari ruku', kemudian sujud. Ya, maka semuanya itu harus dilakukan secara tertib. Ya, karena dia merupakan termaksud daripada rukun salat. Ya, dan ini adalah pendapat daripada jumhur ulama, ya, dan bahkan di permasalahan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, shollu kama raaitumuni usolli. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku, yaitu Nabi melaksanakan salat. Ya, menandakan bahwasanya kita melaksanakan salat mengikuti tata cara Nabi, ya, tentunya dengan cara berurutan. Kemudian ya, rukun yang terakhir ya setelah berurutan yaitu adalah salam. Ya, adalah salam, sebagaimana juga kemarin kita telah singgung di pembahasan atau di bab tata cara salat. Dan salam yang wajib untuk dilakukan itu adalah salam yang pertama, yaitu salam menghadap ke hadap kanan, dan juga ucapan assalamualaikum. Ya, dengan ucapan assalamualaikum saja itu sudah menggugurkan kewajiban rukun. Ya, apabila kita ingin lebih sempurna, ya, maka bisa kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Ya, kan, tetapi dengan ucapan assalamualaikum saja maka itu sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban daripada rukun salat. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi rukun-rukun salat yang telah kita sebutkan, yang bahwasanya perlu kita pahami bahwasanya rukun-rukun salat ini tidak boleh untuk ditinggalkan. Ya, tidak boleh untuk ditinggalkan, baik itu secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Jadi penting bagi kita sekalian untuk memahami yang mana bagian daripada rukun,
yang mana bagian daripada yang bukan daripada rukun. Seperti contoh yang kita akan sebutkan pada saat ini adalah wajib-wajib sholat. Ya, wajib-wajib sholat. Berbeda halnya dengan rukun tadi. Kalau rukun tadi yang kita sebutkan tidak boleh ditinggalkan, entah dia ditinggalkan secara sengaja maupun secara tidak sengaja, berbeda halnya dengan wajib-wajib sholat. Ya, kalau wajib-wajib sholat, dia juga harus dikerjakan. Ya, dia juga harus dikerjakan, sebagaimana namanya wajib. Ya, wajib untuk dilaksanakan di dalam sholat. Akan tetapi dia berbeda dengan rukun. Ya, wajib sholat ini jika dia ditinggalkan secara sengaja, ya maka sholatnya akan batal. Akan tetapi jika dia ditinggalkan secara tidak sengaja atau ditinggalkan karena lupa, ya maka cukup cukup menggantinya dengan sujud sahwi. Cukup menggantinya dengan sujud sahwi. Kemudian apa-apa saja yang masuk daripada wajib-wajib sholat. Apa-apa saja yang masuk daripada wajib-wajib sholat. Ya, di sini disebutkan yang pertama yang masuk daripada wajib-wajib sholat adalah takbir intiqal. Ya, takbir intiqal. Apa itu takbir intiqal? Ya, apa itu takbir intiqal? Takbir intiqal adalah semua takbir. Ya, semua takbir atau kalimat Allahu Akbar ya yang berada di dalam sholat selain daripada takbiratul ihram. Ya, jadi semua kalimat Allahu Akbar ya yang berada di dalam sholat itu adalah takbir intiqal ya yang dimana diucapkan ketika berpindah dari satu rukun kepada rukun yang lain. Ya, seperti contoh ketika selesai ketika berdiri, ketika hendak ruku, ya maka di situ ya diwajibkan untuk kita sekalian mengucapkan takbir intiqal Allahu Akbar. Ya, seperti contoh lagi ketika kita bangkit dari ruku atau ketika kita dari berdiri menuju ke sujud, ya maka di situ juga terdapat takbir intiqal, ya takbir intiqal. Intinya semua kalimat Allahu Akbar, kalimat takbir, ya yang yang diucapkan ketika berpindah dari satu rukun kepada rukun yang lain, maka itu adalah takbir intiqal. Kemudian ya apa hukum daripada takbir intiqal, ya atau takbir perpindahan, ya. Di sini disebutkan bahwasanya takbir intiqal ya adalah wajib, Adapun ya walaupun sebagian ulama mengatakan juga takbir intiqal ini adalah sunnah. Ya, takbir intiqal adalah sunnah sebagaimana yang diriwayatkan oleh atau hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya wa yaqra'u bima tayassara minal Qur'an summa yaqul Allahu akbar summa yarka'u hatta tatma'inna mafasiluhu. Ya, kemudian membaca yang mudah baginya dari Al-Qur'an, kemudian mengucapkan Allahu akbar, ya kemudian ruku hingga tenang tulang-tulang sendinya. Ya, di hadis ini mengucapkan Nabi mengatakan summa yaqul Allahu akbar, ya yang menandakan wajibnya untuk mengucapkan takbir intiqal. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita sekalian wajib ya atau perintah untuk melaksanakan takbir intiqal. Kemudian ya tata cara takbir, ya tata cara daripada takbir intiqal, ya atau fungsi daripada takbir intiqal itu adalah supaya bisa mengisi perpindahan gerakan tersebut dari satu rukun ke rukun yang lain, ya agar tidak ada waktu kosong yang terbuang di dalam sholat kita, ya tidak ada jeda waktu di dalam sholat kita yang sia-sia. Maka fungsi daripada takbir intiqal untuk mengisi jeda-jeda waktu tersebut dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya dan juga di takbir intiqal ini ya sebagian ulama mengatakan tidak dianjurkan untuk memanjangkan takbir. Ya, tidak dianjurkan untuk memanjangkan takbir karena sebagian kita mendapati imam-imam ya atau bahkan mungkin di antara kita sekalian ketika kita mengucapkan takbir intiqal, takbirnya itu agak panjang. Ya, maka sebagian ulama tidak menganjurkan hal ini. Ya, tetapi sebagian ulama juga menganjurkan ya demi mengisi ya jeda-jeda yang kita sebutkan tadi, jeda-jeda kosong ya ketika kita melaksanakan sholat, ya boleh sebagian ulama boleh untuk memanjangkan takbir ketika mengucapkan takbir intiqal demi mengisi jeda-jeda waktu yang kosong ketika melaksanakan sholat. Kemudian ya wajib-wajib sholat yang selanjutnya
yaitu mengucapkan at-tasmi'. Ya, apa itu at-tasmi'? Yaitu sami'allahu liman hamidah. Ya, sami'allahu liman hamidah. Kemudian mengucapkan at-tahmid, yaitu Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Ya, dan ini juga kemarin kita telah sebutkan di bab tata cara salat, ya, di mana sami'allahu liman hamidah, ya. Ini wajib bagi orang yang melaksanakan salat sendiri dan juga wajib bagi imam. Adapun bagi makmum maka tidak diwajibkan. Adapun Rabbana walakal hamd, ya, yaitu ucapan at-tahmid, maka ini wajib untuk seluruhnya. Ya, wajib untuk seluruhnya, baik dia salat sendiri, baik dia sedang menjadi imam, ataupun baik dia sedang berada dalam posisi makmum. Kemudian wajib salat yang selanjutnya adalah mengucapkan at-tasbih, yaitu subhana rabbiyal azim, ya, saat ruku, ya, dan juga mengucapkan subhana rabbiyal a'la ketika melaksanakan sujud, ya, atau mengucapkan tasbih, ya. Tasbih ini adalah subhana rabbiyal azim, ya, ketika ruku, atau subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Sebagaimana dan hukum membaca bacaan tasbih dalam ruku ini adalah wajib, ya. Hukum membaca bacaan tasbih, ya, dalam ruku dan juga sujud adalah wajib, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya, ya, Nabi mengatakan ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, yaitu surah Al-Waqiah ayat 74, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, jadikanlah bacaan pada ruku kalian, ya. Sedangkan ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, yaitu ayat Al-A'la ayat yang pertama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, ya, jadikanlah bacaan pada sujud-sujud kalian, ya. Dan hadis ini mengandung tentang perintah, dan perintah adalah menunjukkan tentang kewajiban. Kemudian, ya, setelah mengucapkan tasbih di ruku dan juga di sujud, kemudian wajib salat yang selanjutnya adalah mengucapkan Rabbighfirli, ya, mengucapkan Rabbighfirli di antara dua sujud, ya, mengucapkan Rabbighfirli di antara dua sujud. Dan hukum membaca Rabbighfirli ini adalah wajib, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman, ya, radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara dua sujud, beliau mengucapkan Rabbighfirli, ya, wahai Rabbku ampunilah aku, wahai Rabbku ampunilah aku. Kemudian wajib salat yang selanjutnya adalah membaca tasyahud awal, ya, dan duduk tasyahud awal, ya, membaca tasyahud awal dan juga duduk tasyahud awal. Dan ini juga kita telah singgung kemarin di dalam bab tata cara salat di bagian tasyahud, ya. Dan perlu kita pahami bahwasanya tasyahud awal ini merupakan wajib, ya, wajib salat, bukan rukun, ya. Jadi ketika kita melaksanakan salat, ya, kemudian kita lupa untuk mengerjakan tasyahud awal, ya, maka tidak usah kita kembali untuk mengerjakannya, ya, tidak usah kita kembali untuk mengerjakannya. Akan tetapi kita harus menggantinya ketika kita selesai melaksanakan salat, kita menggantinya dengan sujud sahwi, ya. Jadi mungkin di kedepannya kita mendapatkan salat, ya, atau kita mungkin salat di belakang imam, kemudian imam tersebut setelah rakaat kedua dia lupa melakukan tasyahud awal, ya, dia langsung berdiri, ya, maka kita harus mengikuti imam tersebut, ya. Kita tidak boleh tinggal diam, ya, apatah lagi memerintahkan imam itu untuk kembali duduk tasyahud awal, karena duduk tasyahud awal ini merupakan wajib. Berbeda halnya dengan rukun. Kalau rukun memang harus diganti, ya, kan, tetapi tasyahud awal ini tidak perlu diganti, dan diganti dengan sujud sahwi ketika usai melaksanakan salat. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kita sebutkan pada malam yang mulia ini. Kita telah sampai pada poin wajib salat, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala kita akan sebutkan pula sunnah-sunnah di dalam salat, syukran ala husni istimaikum, barakallahu fikum, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.